kejadian itu aku pingsan. Dan lucunya aku terbangun di musola. Azan subuh itu udah hari berikutnya. Seperti biasa kami membantu kakak tingkat untuk masak, makan, berlatihan drama karena kebetulan itu adalah sebuah kegiatan seni teater. Jadi kami menyiapkan sebuah pertunjukan dari kelompok kami masing-masing. Ketika sore tiba, seorang kakak tingkat dia datang dan berkata, "Ayo kita ke pinggir pantai, kita mandi-mandi." Feelku udah nggak enak. Terus akhirnya kita jalan nyebrang dari area camping ke pantai. Setibanya kami di pantai, melihat ke arah kanan itu udah banyak alumni. Dan aku langsung mikir, ini bukan main-main di pantai, ini pasti kegiatan menyiksa lainnya. Akhirnya sampai di sana kami disuruh skot jam, kuda-kuda, pokoknya latihan fisik. Ketika latihan fisik udah mulai ada 1-2 orang yang tumbang, pingsan, pitam, kecapean, minta pulang. Tapi tentu saja kakak kelas nggak peduli soal hal itu, karena ini memang program yang udah direncanakan jauh-jauh hari. Kakak tingkat yang tadi tidak kusukai itu, Kak Tirta itu nyuruh kami buat baris, di satu baris pegangan tangan dan make lagi penutup mata. Di situ aku udah di poin aku nggak percaya. Akhirnya aku lipat penutup mata itu agak samar-samar lagi, dan aku masih bisa lihat di depanku ada apa dan ngapain. Ketika kami diminta baris dan pegangan tangan, aku lihat Kak Tirta pergi ke arah pantai dan seakan-akan melakukan ritual. Dia mengarahkan tangannya ke atas, lalu seakan-akan bertapa. Tiba-tiba setelah dia kembali menghadap kepada kami, deburan ombak itu keras seperti membentur batu. Padahal sama sekali di parang kritis nggak ada bebatuan atau tebing. Ketika kami disuruh maju, kami diminta berpegangan tangan dan didudukkan di pinggir arus ombak. Seketika ombak bergantian melebur ke arah badan kami. Ada yang mulai terseret, ada yang saling menarik-narik diri, dan kami diminta untuk tidak melepaskan genggaman satu sama lain. Ketika demburan ombak yang ketiga menyeretku hampir sampai aku terbaring, temanku Nia menjerit. Dia udah sesak nafas, dan aku di situ harus meyakinkan diriku, aku harus bisa lebih kuat. Aku langsung menggenggam tangannya Nia sama teman kiriku. Aku hampir terseret ke laut. Namun ketiga deburan ombak yang keempat, seakan ombak itu begitu besar sampai menenggelamkan kepala. Aku merasakan air asin laut, dan kemudian ketika aku mengedipkan mata melihat keluar, dadaku sumpek. Aku menemukan sebaris prajurit keraton menghadap kepadaku. Lalu dengan samar-samar muncul seorang wanita berbaju putih rapi, lengkap dengan mahkota dan ikat emas di tangannya. Nyi Roro Kidul. Setelah aku melihat wanita cantik itu, akhirnya ada ombak besar lagi yang mengguyur aku, sampai akhirnya penglihatanku tadi benar-benar hilang. Karena aku itu adalah orang Sumatera, jadi aku nggak tahu sama sekali legenda soal Nyi Roro Kidul, dan aku nggak begitu yakin kalau itu Nyi Roro Kidul. Setelah ombak itu mengguyur, akhirnya semuanya usai. Kita diminta buat balik ke base camp. Pas udah balik ke base camp, tiba-tiba mataku hampir hitam, nggak bisa ngeliat apa-apa, agak bayang-bayang. Terus untungnya aku mempersiapkan obat-obatan yang biasanya aku konsumsi.
Jadi di situ Nia langsung panik, manggil kakak kelas yang lumayan deket sama aku, namanya Kak Tri. Dia langsung panik, Kak Tri sini, si Ara kambuh. Terus Kak Tri langsung datang, oh ya udah aku ambilin obatnya dulu, aku cari obatnya namanya apa, kata Kak. Setelah habis itu Kak Tri datang bawain obat-obatan aku. Dia langsung suruh aku makan sama minum obat. Selesai aku minum obat, semuanya menjadi semakin aneh. Hari mendadak gelap, posisinya udah maghrib agak gelap gitu. Angin mulai dingin banget sampai bikin kita ngerasa nusuk ke tulang. Dan posisinya itu adalah tempat di pinggir pantai, dimana kalian pasti bakal bertanya-tanya, kok anginnya kayak angin gunung gitu. Terus aku ngerasa aku nggak bisa melihat apa yang terjadi di luar, dan aku ngerasa benar-benar gelap dan malah seakan-akan berada di tempat lain. Nia spontan berteriak, namun yang Nia dengarkan bukan suaraku, melainkan suara perempuan itu. Ketika semuanya mendadak ricuh, satu hal yang pasti aku tahu, di situ aku kesurupan. Dan posisinya aku nggak bisa dengerin apa-apa, tapi aku bisa melihat diri aku sendiri di kacamatanya Nia. Terus Nia langsung manggil Kak Tirta yang tadinya bertapa dan memohon izin di pantai itu. Si Kak Tirta itu nyamperin. Pas dia udah nyamperin melihat aku, spontan seorang perempuan yang ada di badan aku langsung teriak, ngapain kamu di sini? Berteriak ke arah Kak Tirta. Kak Tirta yang tadinya bisa seolah-olah bertapa dan meminta izin, dia langsung membacakan banyak ayat-ayat Al-Quran ke aku, alias perempuan yang ada di badanku. Setelah Kak Tirta nyamperin kita semua dan bacain ayat-ayat ke sosok perempuan yang ada di dalam badan aku, perempuan itu berkata, "Hei, bocah Angon, kamu ngapain baca-baca ayat?" Kayak dia itu marah sama orang yang ada di sana. Terus dia bilang, "Mau baca ayat yang mana? Saya ini hidup jauh lebih tua daripada kamu. Saya lebih hafal isi Al-Quran." Sebentar dia langsung tertawa seperti sebuah jelmaan iblis yang sangat jahat. 10 orang yang megangin badan aku semuanya kepental. Lantas dari kesaksiannya Nia, dia bilang tiba-tiba suara angin itu benar-benar keras. Terus ada suara gamelan dengan lantunan tembang Jawa yang bahkan kami nggak sama sekali tahu artinya. Ketika semua orang seperti tersihir sama suara gamelan itu, si Reni tersadar bahwa aku hilang. Si Reni langsung refleks buat pergi ke arah pohon nyari aku, muter-muterin tempat di belakang base camp di daerah gurun pasir. Terus dia nemuin badanku, digunain wanita itu buat menghantuk-hantukan kepalaku ke pohon. Setelah itu Nia langsung spontan, "Ara, berhenti, kamu mau ngapain? Ara, udah." Tapi entah kenapa aku sendiri cuma bisa melihat diri aku di sana dan aku nggak bisa menghentikan itu. Lantas si Reni langsung narik badanku, terus ditarik ke kepala aku ke pohon. Terus tiba-tiba Nia ngerasa hitam dan semua pendengaran serta penglihatannya hilang. Ketika dia sadar, dia udah nemenin aku berjalan ke arah pantai dan aku udah hampir ada di tengah lautan. Lantas ketika itu aku tiba-tiba mendapat penglihatan sebuah cahaya di ujung mataku, dimana aku langsung memohon. Yang teringat di benakku cuma omaku, nenekku yang berada di padang. Aku langsung minta tolong, "Oma, Ara mau pulang, Ara mau pulang." Ketika itu aku langsung membuka mata dan menemukan Nia di tengah lautan.
bukan aku. Aku langsung narik dia ke pinggir pantai. Lantas ketika itu kita langsung kaget dan semuanya mendadak gelap. Oke guys, jadi segini aja part 1 dan 2 dari cerita pengalaman aku. Sebelumnya aku mohon banget buat teman-teman yang suka ini langsung di like, di komen, di subscribe, dan kalian pengen part 3-nya juga komen di bawah serta share video ini. Please untuk enggak menghujat satupun orang yang diceritain di dalam video ini, kampus ataupun tempat yang mungkin kalian tebak. Aku sangat berterima kasih jika kalian menghargai privasi itu. Terima kasih teman-teman udah nyaksin video sampai di akhir. Sampai ketemu lagi di part 3 podcast. Bye bye. Dipegangin sama 10 orang dan mereka semua mental. 10 orang. Cuma pas kesurupan itu tuh aku kayak masuk lorong Insidious gitu. Lorong Insidious yang tiba-tiba gelap gitu. Terus kayak harus ngeliat cahaya biar balik lagi. Dan lucunya tuh aku bisa lihat diriku sendiri gitu loh di situ. Oh, iya ya. Kayak jadi kayak kamu ngeliat cermin gitu ya. Yes. Katanya tuh cuma kayak pergi malam keakraban gitu. Makrab. Tapi malah lebih kayak pendidikan pelatihan gitu. Karena emang waktu itu tuh anehnya kita sampai harus nyebur ke laut diguyur ombak, dan aku kayak ngeliat sosok yang bisa dibilang bentuknya itu nggak seperti orang-orang bilang. Gimana orang kan banyak bilang Nyi Roro Kidul cantik dong, cuma orang banyak bilang Nyi Roro Kidul itu bajunya Nyi Roro Kidul itu bajunya hijau, pakai mahkota, terus banyak gitu kan. Tapi malah yang aku lihat itu Nyi Roro Kidul itu sosoknya itu bajunya putih bersih rapi gitu. Dan cantik ya? Cantik banget, rambutnya panjang, ada kayak gelang di sininya gitu. Dan pengawalnya itu rame banget. Ibaratnya tempat yang aku datangi itu adalah katanya pintu gerbang utama.